itu saya perkenalkan diri dulu ya Bu. Perkenalkan, nama saya Tamara. Saya mahasiswa gizi UIN Wali Songo Semarang yang akan membantu sesi konseling pada malam hari ini. Kalau boleh tahu dengan Ibu siapa? Darniti. Ibu Darniti. Ibu Darniti ada masalah atau keluhan apa yang sedang dirasakan? Pusing. Pusing. Ada lagi Bu? Pegel-pegel lehernya. Oke, nanti mungkin bisa saya bantu untuk ada apa masalah yang lain juga mungkin ya Bu. Jadi sebelumnya aku mau ngejelasin dulu waktu konseling. Waktu konselingnya ada 30 menit. Nanti mungkin saya akan banyak bertanya. Jadi nanti Ibu bisa menjawab tanpa ada yang ditutup-tutupi. Insya Allah nanti data-data rahasia juga terahasiakan. Apakah Ibu setuju? Setuju. Monggo. Oh ya, sebelumnya di sini ada surat kesanggupan. Jadi kesediaan. Jadi Ibu bisa tanda tangan terlebih dahulu. Utik oh. Utik. Oke, terima kasih ya Bu. Sebelumnya udah pernah ukur tinggi badan dan berat badan? Sudah. Tinggi badan Posyandu. 1 tinggi badan 147. berat badannya? Berat badannya 5. Tunggu sebentar Ibu, saya hitungan buat status gizinya terlebih dahulu. Nah, setelah dihitung ternyata status gizi Ibu itu ke golongan yang gizi lebih. Nah, normalnya itu 18,5 sampai 24,9. Nah, ini tuh 25,49. Ya, masih di ambang itu Bu, tapi perlu hati-hati ya Bu, diperhatikan. Untuk berat badan ideal seharusnya itu di 42,3 kilo. Iya. Terus untuk lab ada nggak Bu, pemeriksaan lab sebelumnya? Pernah. Di bawah Bu, Nih. boleh saya lihat ya? Ya. Ini kadar kolesterol sama asam uratnya tinggi ya Bu. Untuk kolesterolnya tuh 241 lah, normalnya itu harusnya kurang dari 200. Nah, ini 241. Kemudian buat asam uratnya juga ternyata tinggi, walaupun beda 3 tapi ini udah tergolong tinggi ya Bu. Untuk normalnya itu untuk perempuan kurang dari 6. Jadi nanti mungkin bisa dibantu untuk makanannya gimana biar turun Ibu. Kemudian untuk tekanan darah ini udah pernah ya Bu? 168 sampai 168 per 103. Ini juga tinggi Bu nih. Harusnya normalnya 120 per 80. Ini hitungnya udah ke hipertensi stage 2 Bu. Kemudian selain keluhan yang disampaikan tadi di awal, ada apa lagi Bu? Pegel. Ada sakit kepala Bu? Ya, sakit kepala, pusing. Kalau nggak tidur siang apa pusing. Gampang capek? Gampang capek, paling tidur. Terus ini kalau jari-jari gini Jarinya agak kaku. Sering kesemutan nih Bu? Semutan kaki.
jadi ibu tuh ngalamin sakit kepala, pusing, terus pegel-pegel juga ya bu, terus tengkuknya sini sakit, Sini ya pegel, leher-leher. nah iya tuh ya, nah, terus untuk makanannya ibu biasanya rutin nggak 3 kali sehari? Makanan sarapan siang sama sore. Kalau sarapan Pagi biasanya makan apa bu? makannya yang biasa, mau sayur kangkung, Kangkung, tumis bu, ditumis, terus tempe, tempenya goreng. digoreng. Kalau nasinya bu? Nasinya nasi biasa Nasi itu berapa centong? Ya 1,5 centong. Setengah. Ada lauk hewaninya nggak bu? Apa ayam, ikan? Kalau ayam, ikan itu kalau siang, Hmm, sayur siang. siang juga apa bu biasanya? Nasi. Nasi, sayur bening, sama ayam, tempe. Ayamnya berapa potong biasanya? Seiris. Potong, Potong. Digoreng juga. goreng. Terus makan malamnya bu? Makan malamnya ya ketemu siang. Sama kayak makan Kayak siang. siang. Nasinya juga 1,5. Nah, 1,5. Terus ada itu konsumsi buah nggak rutin buah? Kalau konsumsi rutin buah ya sak nemune ya pelem, semangka, selenge salak. Itu tiap hari atau berapa kali atau kalau Enggak mestilah seminggu 2 kali, seminggu sekali. terus kalau minumannya bu? Air putih Air putih. sama teh Kalau air putih biasanya berapa gelas? ya sekitar 3 gelas. Kalau makan ya 1 gelas. Suka saya yang asin-asin nggak bu? Ya, sama asin. Suka asin ya. Terus camilannya apa? Konsumsi goreng-goreng bakwan atau apa? Gorengan tempe, bakwan, orang mesti kadang-kadang kerupuk. Konsumsi suka kopi nggak bu? Kopi buatan bu. Oke, jadi ini sudah baik ya bu, 3 kali sehari makannya. Terus juga udah satu piringnya udah ada sayurnya dan lauk nabati sama hewani. Tapi ternyata buat minumnya masih kurang. Ini biasanya kan 3 gelas, seharusnya itu perharinya itu 8 gelas. Mungkin nanti bisa ditingkatkan lagi nih bu. Terus buahnya juga mungkin bisa dikonsumsi tiap hari, cari-cari yang gampang gitu. Pisang. Ya mungkin pisang. Usianya berapa? Usianya 49. Untuk pekerjaannya Pekerjaannya ibu rumah tangga. rumah tangga. Ada aktivitas fisik nggak bu, olahraga? Ya jalan-jalan sambil ngendang putu. Ada jalan-jalan pagi bu. Kaki. Kalau riwayat penyakit sebelumnya ada nggak? Penyakit sebelumnya paling ya muter-muter pusing. 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 Kalau ada riwayat penyakit orang tua, Orang tua sama. pusing gitu, kali pusing gitu ya bu. Jadi usianya ibu 49 tahun, pekerjaannya ibu rumah tangga, terus olahraga juga tiap hari ya bu. Ini jalan-jalan pagi, udah bagus bu. Mungkin bisa ditingkatkan atau dipertahankan mungkin ya. Untuk riwayat penyakit mungkin paling pusing-pusing gitu ya bu. Nah, setelah tadi kita
kita tanya jawab, ternyata ibu ini hipertensi bu, hipertensi stage 2. Nah ini tuh disebabkan oleh tadi makanannya ibu suka yang asin-asin, terus yang asin-asin. Nah ini tuh di salah satu tandanya itu tekanan darah ibu tuh tinggi. Ini 168 per 103, seharusnya 120 per 80. Kemudian selain itu juga ibu tuh terkena hiperkolesteremia atau kolesterolnya tinggi. Nah ini penyebabnya bisa jadi karena ibu suka makanan yang goreng-gorengan, digoreng. Nah tandanya ini ya tadi kolesterolnya tuh ini tinggi banget ya bu, 241, terusnya kurang dari 200. Selain itu ada satu lagi nih bu, ini ada gout arthritis atau lebih dikenal orang-orang nyebutnya asam urat. Asam urat. Nah ini tuh penyebabnya tuh gara-garanya metabolisme abnormal purin. Nah tandanya itu tadi nih asam uratnya 6,3. Nah normalnya kan 6 gitu. Nah setelah tadi ini kita tahu penyakitnya, dari saya merekomendasikan dietnya itu diet rendah garam, terus juga diet rendah lemak, sama diet rendah purin. Jadi ini ada leaflet diet rendah garam. Nah tujuan dari diet rendah garam ini tuh membantu mengontrol tekanan darah, jadi biar normal, juga menghilangkan penumpukan cairan di dalam jaringan tubuh. Nah berarti nanti prinsipnya itu natriumnya atau garamnya tuh disesuaikan, karena ibu ini dietnya rendah garam 2, jadi nanti garamnya itu dikasih 600 sampai 800 mg natrium. 1 sendok teh itu garam tuh mengandung itu bu 300. Jadi kalau kebanyakan ngasih garam di makanan juga nanti melebihi ya bu. Terus juga kurangin garam. Nah ini ada bahan makanan yang dianjurkan, dibatasi dan dihindari, kayak kangkung bu boleh. Nah kangkung itu ternyata ini nanti diet ini rendah purin, nanti dia mengandung banyak purin. Kalau yang ini rendah garam berarti yang kayak kacang-kacangan itu mungkin bisa dibatasin bu. Terus juga kayak apa ya, sayuran-sayuran yang kalengan itu, sawi juga, acar. Kemudian untuk minyak goreng, margarin itu masih bisa, tapi karena tadi ibu diet rendah garam, ibu kolesterolnya rendah, jadi mungkin harus dikurang-kurangin yang berminyak-minyak. Terus paling yang dibatasin buat bumbunya tuh kecap asin, terasi, garam dapur itu harus dikurangin ibu. Nah nanti ini bisa dibaca-baca, nanti bisa dibawa pulang. Nek amanane orang gue sambal terasi enak. Bisa dikurangin, jangan terus-terusan. Kalau sambal terasi karo kangkung no. Enak ibu, saya juga suka. Terasi kangkung disambel karo iwak asin, wah mantap no. Enak ibu. Nah terus lanjut yang ini diet rendah purin. Tadi nanya kan bu, kayak sayur-sayuran kangkung. Nah itu tuh harus dibatasin. Kangkung, bayam, suka masak bayam bu. Bayam bu, tetangga saya itu suka ngasih bayam itu. Nah iya bayam, terus buncis, kacang-kacangan, asparagus, daun singkong bu. Di daun singkong juga harus dibatasin. Terus perharinya tuh cukup 100 gram aja.
Kemudian tempe tahu juga ternyata harus dibatasin Bu, 50 gram per harinya. Terus suka ini nggak Bu, suka apa, beli jeroan hati? Tuh itu. Nah itu tinggi Enak. banget dan itu harus dihindarin. Kalau yang seafood udang, kerang gitu-gitu masih bisa dimakan, cuma harus dibatasin, maksimumnya itu 50 gram per hari. Nah terus kalau karbohidrat makanan pokoknya bisa semuanya, bisa nasi, apa roti gitu. Terus kopi harus dibatasin. Kopi makanan kopi ya, alhamdulillah. Tapi yang minuman bersoda juga harus. Mari mas Bu, Mari mas, teh jus itu harus dihindari. Tuh, kalau bumbu-bumbunya yang berlemak, terus makanan yang digoreng, kebetulan juga ibu ini dietnya rendah lemak juga kan Bu. Nah ini prinsipnya tuh untuk menurunkan kadar asam urat. Kalau misalkan mau sukses menjalankan diet ini tuh bisa masaknya tuh direbus atau dikukus, tapi mungkin kayaknya kurang enak ya Bu kalau nggak digoreng. Nah terus juga olahraga, tadi ibu juga udah olahraga ya sehari itu, nanti bisa dibaca lagi dan bisa dibawa pulang. Terus lanjut yang ini diet rendah lemak. Diet rendah lemak ini juga untuk membantu menurunkan kadar kolesterol ibu. Terus bahan makanan yang dianjurkan dan dibatasi atau dihindari itu daging-dagingan atau yang berlemak gitu Bu. Suka beli daging Bu? Daging kayaknya ya jarang, seringnya ayam. Kalau telur? Bakso, telur. Nah telur ternyata itu tinggi kolesterol Bu, apalagi di yang kuningnya, jadi ini harus dibatasin. Kalau yang perlu dihindari ini daging-daging yang berlemak, terus kayak ayam yang ada kulitnya, lebih baik yang bagian dada aja. Kemudian juga udang, cumi, nah ini dihindari. Juga baik buat yang rendah purin tadi, ini kan harus dibatasin ibu. Nah kalau yang ini harus dihindari, jadi mungkin sebaiknya jangan konsumsi ini, atau kalau mau ya seminggu sekali. Terus untuk sayurnya yang mengandung gas kayak kol, sawi, nangka muda, lobak juga yang dibatasin ada bayam sama asparagus. Paling terus kemudian kalau buah yang menimbulkan gas sih Bu, kayak nangka, durian sama nanas. Suka nggak Bu? Ya kalau ada suka. Kalau ada. Nah terus minyaknya ini sih Bu, minyak harus dibatasin banget. Nah 1 sendok teh itu tuh udah lemaknya tuh udah 5 gram. Nah mungkin bisa dikurangi nanti. Terus santan kental juga, masaknya yang santan nggak bukan? Jarang. Nah itu udah bagus, bisa dikurangi dan bisa dihindari kalau bisa. Terus ini bumbu-bumbu kayak penyedap itu kayak bisa masak. Ya bisa dihindari. Nah, ini ada tips suksesnya. Batasi penggunaan kuning telur. Nah ini maksimum 2 butir per minggu Bu, jadi jangan sering-sering gitu. Lakukan aktivitas fisik tadi, bisa jalan-jalan tiap pagi. Nah terus masak makanan sebaiknya direbus, dikukus gitu Bu. Nah kalau misalkan mau pakai minyak, tapi mungkin di sini susah ya Bu, bisa pakai minyak jagung, minyak canola atau minyak zaitun, tapi susah nyarinya. Oke. Jadi setelah dijelaskan prinsip syarat dan ini makanan yang dibatasi dan dihindari, dari Ibu apakah sanggup untuk melaksanakan diet ini? Insya Allah tak kurangin asinnya. Nah kalau gitu
Kalau ibu sanggup, saya izin untuk menghitung kebutuhan ibu per harinya berapa nih bu. Jadi saya butuh waktu sebentar. Bisa sambil dibaca-baca, misal bingung bisa ditanyakan. Nah, ini udah bu, udah temu. Setelah dihitung, jadi kebutuhan ibu tuh per harinya itu 1381,5 kilokalori. Nah ini tuh nanti terdiri dari bisa udah ada karbo, protein sama lemak. Untuk karbonya per harinya itu 207, proteinnya tuh 51 gram, sama lemaknya tuh 38 gram. Nah ini tuh nanti bisa dibagi 3 kali makan utama sama 2 kali selingan, kayak makan pagi sarapan, makan siang sama makan malam. Nah selingannya itu bisa nanti dimakan di antara jam sarapan sampai makan siang di jam 9 atau jam 10. Yang selingan keduanya bisa di jam 3 sore gitu bu. Nah ini saya coba susunkan menunya bu. Untuk nasi atau makanan pokok biasanya nasi bu. Nasi. Nah misal mau diganti bisa bu. Nih di sini ada bahan-bahannya. Mau diganti ubi juga bisa. Suka ubi nggak bu? Nah 1 biji sedang ini tuh bisa sama kayak apa namanya, 1 centong nasi itu kalorinya sama tuh. Terus untuk yang lauk hewaninya bisa ayam, tapi ayamnya yang bagian dada yang nggak ada kulitnya, bisa di itu dada, soalnya dada lemaknya tuh sedikit ya bu. Nih bisa apa, daging ayam tanpa kulit, ini 1 potong sedang, itu udah mengandung 50 kalori bu. Nah jadi nanti ini bisa dilihat-lihat. Terus yang nabatinya bisa tahu atau tempe, tapi jangan sering-sering juga. Tapi karena nabatinya cuma 2 itu biasanya ya bu, ya bisa tapi jangan digoreng, mungkin bisa di bumbu kuning atau di tahu pepes gitu. Kemudian untuk sayurannya, tadi sayurannya bisa yang dihindari, jangan yang
bayam, kangkung, bisa ganti dengan wortel atau terong. Mungkin suka terong Bu? Suka terong. Suka lah. Untuk buahnya juga bisa dipilih yang ibu suka, apa yang gampang didapat di sini. Untuk minyaknya ini sekali lagi jangan terlalu banyak minyak, bisa dikurangin. Misal hewannya udah digoreng, berarti nabatinya bisa dikukus, direbus atau di di pepes tadi ya. Nah untuk selingannya ini bisa jus mungkin Bu, jus buah. Jus buah ya yang dingin biar seger, terus siang terus bisa puding mungkin gitu. Terus yang makan siang juga bisa nih. Kalau yang makan siang juga bisa diganti-ganti Bu. Jadi nanti ibu bisa dilihat di sini, tapi kan di sini ada keterangan NaSP lah, ini tuh Na itu natrium. Jadi kalau misalkan mau melihat oh ada Na-nya karena tadi ibu hipertensi, berarti Na-nya bisa dicoret, jangan pakai yang ada Na-nya, itu buat dihindarin gitu. Nah contohnya misal makan siangnya itu bisa nasi, mana nasi putih. Nah nasi putih terus ini 100 gram itu udah mengandung 175 kalori Bu. Kemudian lauk hewaninya mau telur, tapi telur tadi dibatasin ya Bu, soalnya mengandung banyak kolesterol. Bisa diganti sama ikan kembung. Biasanya ikan apa Bu? Ikan kesek. Ikan kesek. Tapi jangan yang asin ya Bu, yang ikan asin. Soalnya kan Na-nya natriumnya perlu diperhatikan gitu Bu. Pindang. Iya. Terus kemudian udah sih Bu, itu nanti ini bisa dibaca, bisa dihitung. Misalkan kayak Na-nya bisa yang ada Na-nya dicoret aja Bu. Oh berarti ini jangan gitu ya Bu. Ini nanti bisa dibawa pulang, bisa dilihat. Tiap hari dilihat. Iya. Dari ibu ada pertanyaan nggak, apa yang masih bingung gitu? Nah, bingung kalau setiap hari ada pisang makannya gimana? Kenapa? Setiap hari kalau makan pisang Ya harus dihitung apa harus dibatasi? kalau pisang kan bisa dimakan kapanpun, nggak ada larangan, jadi bisa ibu makan gitu. Pisang apa aja berarti ya? Ada pertanyaan lagi Bu? Jadi tadi ibu udah paham ya? Boleh bisa dijelasin ulang sedikit yang ibu tangkap tadi? Nggak bisa dimakan? Ya boleh, apa yang belum makan? Kangkung, bayam, telur kuning. Ya bisa. Nggak boleh kebanyakan. Ayam yang banyak lemaknya. Kulitnya nggak bisa dimakan. Ya. Makannya dada ayam. Ya. Ikan asin. Ya apalagi ikan asin. Karena hipertensinya udah stage 2 itu udah parah banget. Ada stage 3 sih, tapi takutnya nanti ke stage 3 gitu. Jadi udah paham Ibu? Oke. Nah nanti ini bisa dibawa pulang juga. Ini ada food diary. Nanti jadi ibu kan nggak mungkin saya ngeliatin ngecek satu-satu ibu makan apa aja. Jadi ibu nanti bisa ditulis di sini tiap hari makan apa, bisa gitu. Nanti bisa buat bahan evaluasi gitu Bu. Terus kalau misal ada yang dihindari ada kendala bisa ditulis di sini gitu Ibu. Pulang jadi Belajar lagi ya. Ini udah paham ya Bu? Ya. Semoga harapannya semoga dietnya berhasil, terus juga ya kolesterolnya turun, terus asam uratnya juga turun, gak hipertensi gitu. Semoga berhasil. Terima kasih Mbak Telur. Terima kasih. Maaf juga ya Bu. Mbak Telur. Silakan saya antar. Oke, terima kasih. Kiro, Loro.